satu pertanyaan untukmu. Apa persamaan yang dimiliki laptopmu dengan penjara bawah tanah? Ya, saya tahu. Keduanya bisa membuatmu terperangkap dan kesal setengah mati. Namun, jawaban yang saya cari adalah keduanya punya banyak rahasia dan trik keren yang tidak akan pernah kamu ketahui kalau tidak dicari dengan teliti. Berikut beberapa hal yang tersembunyi di laptopmu. Nomor 1. Saat duduk di meja kerjamu dan menerima telepon atau pesan di ponsel, kamu dapat menerima keduanya dari laptopmu. Kamu bisa melakukannya dengan MacBook. Kamu harus punya ID Apple yang sama pada ponsel dan komputermu. Menyambungkan Android dan Windows juga dapat dilakukan berkat aplikasi Your Phone. Sayangnya, kamu tidak bisa menyambungkan iPhone dan Windows. Tetapi ada banyak aplikasi pengirim pesan ternama yang memiliki versi seluler dan desktop. Nomor 2. Tidak perlu beli tambahan monitor kalau kamu sering bekerja menggunakan komputer dan satu desktop tidak cukup. Laptopmu dapat membuat desktop sebanyak yang kamu perlukan. Ini disebut spaces. Tekan kontrol dan panah ke atas dan kamu akan melihat seluruh aplikasi yang dibuka pada laptop. Gulir anak panah mouse ke bagian atas layar dan fungsi tombol untuk membuat desktop lain akan muncul. Pada Windows, ini disebut desktop ganda. Kamu dapat menambahkan desktop baru dengan mengeklik tombol tampilan tugas di sebelah kanan kotak pencarian di bilah tugas, lalu tombol desktop baru. Nomor 3. Wallpaper animasi bergerak dapat dipasang bukan hanya di ponsel, tetapi juga di layar laptop. Bukalah Apple di menu macOS, lalu pilih preferensi sistem, desktop dan screensaver, dan foto desktop, lalu pilih desktop dinamis. Sayangnya tidak ada fungsi serupa yang terpasang di Windows, tetapi kamu bisa mengunduh aplikasi dengan fitur yang mirip. Nomor 4. Atur mode jangan ganggu di laptopmu. Perhatianmu tidak akan teralihkan oleh notifikasi, pesan, dan panggilan telepon. Di Windows, klik ikon roda gigi di menu Start, lalu pilih Sistem dan Bantuan Fokus untuk mengatur cara kerja notifikasi dan aturan notifikasi. Mode ini sendiri dapat diakses dari pusat tindakan. Klik ikon notifikasi di sebelah kanan bilah tugas untuk menemukannya. Pada macOS, kamu dapat mengatur mode ini melalui pengaturan sistem pada bagian notifikasi. Namun, cara termudah untuk mengaktifkan mode ini adalah dengan menggeser dua jari dari sebelah kanan ke tengah di bidang sentuh atau touchpad dan klik tombol jangan ganggu dengan ikon bulan sabi. Nomor 5. Ada banyak cara untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot. Tetapi sekarang para pengembang macOS telah menambahkan fungsi perekam layar, merekam area tertentu, menyunting thumbnail, dan memasang pengatur waktu untuk screenshot. Untuk membuka semua fungsi ini, tekan Command, Shift, dan 5. Nomor 6. Kamu tidak perlu membeli kabel untuk menampilkan foto dari laptop ke layar televisimu. Kamu dapat melakukannya secara nirkabel. Yang terpenting adalah televisimu harus mendukung fungsi ini. Di Windows, bukalah pusat tindakan, lalu klik hubungkan untuk melihat daftar seluruh perangkat nirkabel yang dapat kamu hubungkan. Di macOS, kamu dapat melakukan ini dengan AirPlay. Pada menu, kamu akan melihat seluruh Apple TV yang tersedia. Kamu juga dapat menampilkan foto menggunakan penjelajah Chrome. Klik Cache dari menu Chrome, pilih Desktop Cache dari daftar, dan kamu dapat menyalin tampilan Macmu ke Chromecast atau layar yang kompatibel dengan Chromecast. Nomor 7. Di Windows dan macOS, kamu dapat menyalakan fungsi dikte pengetikan. Di Mac, preferensi sistem, keyboard, dan dikte. Di Windows, dikte dipasang menggunakan kemudahan akses, lalu ucapan. Kemudian tekan Win+H setiap kali kamu ingin mendiktekan teks. Nomor 8. Pengembang macOS telah menambahkan fitur sangat keren bernama folder pintar. Folder ini semacam penyaring berkas yang membantumu bekerja secara cepat dan efisien. Misalnya, kamu sedang membuat proyek besar yang berhubungan dengan astronomi.
Semua berkas, dokumen, foto, dan tabel yang terkait dengan proyek tersebut tersebar di seluruh komputermu. Folder pintar dapat membantu mengumpulkan semua dokumen ini hanya dalam beberapa klik di satu tempat. Begini cara melakukannya. Di jendela Finder, tekan tombol Command, Opsi, dan N. Kemudian masukkan kriteria pencarian, misalnya berkas bernama bintang atau foto yang diambil pada periode tertentu. macOS menyediakan sekian banyak penyaring, dan folder pintar mengumpulkan semua berkas ini di satu tempat. Jadi, kamu dapat menyaring unduhan, dokumen, foto, musik, apa saja. Nomor 9. Pencarian Spotlight adalah fitur paling berguna untuk menemukan sesuatu dengan cepat di macOS. Selain itu, fitur ini juga merupakan alat hitung cepat. Buka Spotlight dan tepat di dalam bilah pencarian, masukkan soal matematika yang harus dipecahkan. Spotlight juga menggunakan data dari kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan dapatkan data tentang kata ini dari kamus. Namun, fungsi terkerennya adalah fungsi konversi. Jarak, berat, kecepatan, suhu. Masukkan parameter yang kamu perlukan dan Spotlight akan langsung mengonversinya. Nomor 10. Ada sebuah cara jika panel dock pada MacBook mengganggumu. Tekan Command plus Opsi plus D dan panel dock akan hilang. Klik lagi dan panelnya akan muncul kembali. Nomor 11. Cara cepat dan mudah menggambar logo Apple yaitu pada editor teks apapun, tekan tombol Opsi, Shift, dan K, dan ikon perusahaan ini akan muncul. Langkah ini hanya bekerja pada tata letak keyboard bahasa Inggris. Nomor 12. Apa kamu sering menggunakan tombol Win pada laptop Windowsmu? Satu fungsi utamanya adalah membuka menu utama. Namun, kalau dikombinasikan dengan tombol lainnya, ia jadi sangat bermanfaat. Win plus M atau D mengecilkan semua jendela dan membuka desktop. Kalau kamu menahan tombol Windows dan menekan plus, pembesar layar muncul. Kamu dapat memperkecil atau memperbesar objek. Win plus E memungkinkanmu membuka Explorer dengan cepat. Dengan menekan Win plus R, jendela Run terbuka. Di sini, kamu dapat membuka program, berkas, folder, atau laman web apapun. Win plus L memungkinkan kamu mengunci desktop dengan cepat. Hanya berguna kalau kamu memiliki kata sandi dari akunnya. Dan ini hanya sebagian kecil dari fungsi tombol. Nomor 13. Di macOS, tombol uniknya adalah Command. Dan berikut beberapa kombinasi yang sangat berguna. Command plus naik atau turun secara langsung menggulir ke atas atau ke bawah halaman web apapun. Command plus 1 atau 2 atau 3. Gunakan kombinasi ini untuk berpindah dengan nyaman antar tab yang terbuka di browsermu. Command plus 1 akan membawamu ke tab pertama. Command plus 2 akan membawamu ke tab kedua dan seterusnya. Command plus H dengan cepat menyembunyikan seluruh jendela yang terbuka dari aplikasi yang sedang aktif. Command plus Shift plus T secara langsung membuka tab yang terakhir ditutup pada browsermu. Nomor 14. Ini bukanlah fitur berguna, tetapi fitur tersembunyi yang lucu. Hanya sedikit orang yang tahu. Buka WinRAR, klik bantuan tentang WinRAR dan klik logonya. Coba saja, logo buku akan jatuh lalu memantul kembali, atau kamu bisa melihat gerakan ombak dan gelombang lautan. Mana yang kamu lihat? Beritahu di kolom komentar ya. Nomor 15. Skype memiliki begitu banyak emotikon tersembunyi. Misalnya, kalau kamu menulis Toifo di dalam kurung, kamu akan melihat orang dengan anjing. Coba tulis rock dan akan muncul rock fan. Ketik pool party dan kamu akan melihat orang menari-nari gembira. 16. Kalau kamu punya banyak sekali folder atau berkas rahasia dalam Macmu yang tidak boleh diketahui siapapun, maka kamu bisa menyembunyikannya. Masuk ke panel preferensi sistem keamanan dan privasi dan aktifkan File Vault.
Ini akan mengenkripsi seluruh perangkat kerasmu. Jadi, orang harus tahu kata sandimu untuk melihat isinya. Nomor 17. Cara tercepat untuk memblokir akses ke MacBookmu adalah menekan Command plus Control plus Key. Nomor 18. Kalau kamu mempunyai komputer Windows, mungkin kamu suka bermain game. Windows 10 Creators Update memiliki mode game khusus. Karena inilah kamu dapat meningkatkan level FPS dan meningkatkan kinerja game. Ikuti langkah ini untuk menggunakan mode game Windows 10. Dalam pengaturan, klik pada permainan. Lalu pilih mode game dari menu sebelah kiri. Lalu kamu bisa melihat laman mode game dan tombol bernama mode game yang seharusnya aktif secara default. Kalau tidak, ya aktifkan saja sendiri. Mode game ini sekarang diaktifkan secara keseluruhan, yang artinya Windows 10 memakainya untuk semua game yang dimainkan di komputermu. Ulasan mengenai mode game ini ambigu. Beberapa pengujian menyatakan mode ini dapat menambahkan sedikit FPS, sementara lainnya menyatakan efeknya tidak terlihat atau bahkan kebalikan dari yang diharapkan. Namun tetap layak dicoba. Tapi kalau komputermu mulai berasap, jangan salahkan saya ya. Dan beritahu komputermu untuk segera berhenti merokok. Ini bukan kebiasaan yang baik tahu. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, klik suka pada video ini, lalu bagikan dengan teman. Dan inilah video keren lainnya yang saya pikir akan kamu nikmati. Cukup klik ke kiri atau kanan, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.